Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya ya. Hari ini sinkronus setelah Hari Raya Lebaran kemarin ya, 1 Syawal. Saya ucapkan selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin, sama-sama saling memaafkan. Hari ini kita masuk di sinkronus yang terakhir ya, sebelum Anda mengikuti UAS. Nah, untuk UASnya nanti, hari ini kan pertemuan ke-15 ya. Untuk UASnya itu Anda minta minggu depan atau 1 minggunya lagi. Ini saya tawarkan ke Anda. Kalau minggu depan itu UASnya berarti tanggal 6 Juni. Kalau mau minggu depannya lagi tanggal 13. Kok 13 Selasa ya berarti ya. Kalau enggak tanggal 7 berarti tanggal 14 ya. Mau tanggal 14 saja? Biar ada liburnya gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu, tanggal 14 aja. Jadi diingat tanggal 14 Juni ya. Berarti 14 Juni nanti Anda UAS. UASnya di jam yang sama, jam 1 hari Selasa. Kemudian untuk materinya yang pertama nanti saya bahas yang ini. Soal yang penganggaran modal. Kemarin kan sudah saya berikan penjelasan terkait dengan ARR, dengan NPV. Nah, itu nanti akan keluar di UAS. Dan hari ini nanti saya mau menjelaskan yang leverage operasional, leverage keuangan, sama kebijakan dividen. Untuk yang investasi pasar modal sama utang jangka panjang, saham preference, saham biasa, ini sudah ada materinya semua, ada videonya, nanti bisa Anda pelajari sendiri. Jadi nanti saya fokus di sini, leverage operasional dan leverage keuangan sama kebijakan dividen. Jadi nanti ada 3 tema yang saya keluarkan di UAS. Yang pertama, penganggaran modal tentang ARR dan kawan-kawannya, kemudian leverage operasional dan leverage keuangan. Tema yang ketiga adalah kebijakan dividen. Oke. Udah ya, diingat ya, ada 3 ya. Nih, penganggaran modal kemarin sudah. Hari ini saya mau bahas yang leverage operasional dan leverage keuangan. Nah, leverage operasional itu kaitannya dengan penggunaan biaya keuangan. Jadi, ketika Anda menjadi seorang manajer keuangan, pastinya Anda akan memanage biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau biaya itu pasti kepinginnya adalah mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya atau yang serendah-rendahnya untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Nah, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba itulah yang dinamakan dengan profitabilitas. Sedangkan leverage itu penggunaan biaya keuangan. Jadi itu satu kesatuan ya. Manajer keuangan akan mengendalikan biaya keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dikendalikan, itu namanya leverage. Setelah dikendalikan biayanya tersebut, tentunya akan menghasilkan laba yang tinggi karena biayanya kecil. Kalau laba yang tinggi, kemampuan perusahaan itu tinggi, maka dikatakan profitabilitas perusahaannya itu tinggi. Nah, teknik apa saja yang digunakan untuk menentukan leverage operasional? Ini yang pertama bisa kita pelajari tentang teknik BEP atau break even point atau titik impas. Nah, BEP ini kita pelajari di mata kuliah selanjutnya itu ada. Nanti akan berguna ketika Anda mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis itu akan merencanakan sebuah proyek atau sebuah usaha
apakah usaha tersebut itu akan mendatangkan sebuah keuntungan atau kerugian. Itu bisa Anda gunakan teknik titik impas atau teknik break even point. Selain BEP, ada yang namanya DOL. Kalau tadi kan BEP. Nah, bisa menggunakan DOL, Degree of Operating Leverage. Nah, kita pelajari yang BEP-nya dulu. Coba saya minta Mbak Nadia Febriliana Sari, coba bacakan BEP itu apa, Mbak? BEP adalah teknik yang digunakan perusahaan untuk mendeteksi kondisi di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Tidak untung, tidak rugi. Berarti untungnya berapa? Itu Bu, seharga saldo awalnya. Saya tanya labanya. Berarti labanya piro? Nah, itu kan biayanya. Iya. Atau pendapatannya. Sekarang untungnya piro? Orang untung, orang rugi. Berarti kalau ditanya untungnya piro? Sama Untungnya aja ya? 0, nggak ada. 0, iya. Nah, jadi BEP itu bisa digunakan menggunakan dua teknik. Bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan grafik itu berarti kita pakai ini. Nah, pakai gambar. Yang kedua, menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya sudah ada dan sudah ada contoh kasusnya ya. Di sini diketahui, coba Mbak, nama perusahaannya apa ini contoh kasusnya? Nama perusahaannya PT Senja, Bu. Usahanya apa ini? Produksi mainan anak-anak. Oke, di situ diketahui bahwa harga jualnya berapa? Harga jualnya $50 per unit. Biaya tetap Biaya tetapnya $100.000 dan biaya variabelnya $25 per unit. Nah, di sini kan sudah ada langkah-langkahnya ya. Oh, nggak ada langkahnya ya. Jadi, Anda bisa membuat grafik. Anda waktu di SMA kan diajarin matematika itu ya, ada yang garis horizontal, ada yang garis vertikal. Nah, kalau yang garis tegak ini namanya garis apa, Mbak? Vertikal apa horizontal yang tegak ini? Masih Mbak Nadia ya? Ya, vertikal, Bu. Vertikal. Kalau vertikal di sini diketahui apa? Pendapatan biaya dalam ribuan. Satuannya apa? Satuannya S. S, apa artinya S? S, masuk S? Dolar. Dolar, Bu. Ya, Ya kan? kurang jelas Kalau tadi. di Indonesia kan kita pakai satuan mata uang rupiah. Nah, ini dicontohkan satuan mata uangnya menggunakan dolar. Sekarang yang garis horizontalnya ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuantitas yang diproduksi dan dijual. Ya. Kan di sini ada angka berapa, Mbak? 4.000, Bu. 4.000 ini menunjukkan apanya? Kuantitasnya. Kuantitas apanya? Yang diproduksi dan dijual. Ya, tadi Anda disuruh minta dibuatkan apa, Mbak? Grafik BEP, Bu. Nah, berarti titik inilah yang disebut BEP-nya. Bagaimana Anda bisa menentukan BEP ini? Dengan cara, langkah pertama, Anda tentukan biaya tetapnya dulu. Biaya tetapnya warna apa ini, Mbak? Kelihatan enggak di slide? Kelihatan, Bu, warna merah. Biar jelas ya. Ini kebesaran kayaknya. Jelas, Mbak? Jelas, Bu. Jelas ya. Warna merah ini biaya tetapnya berapa tadi ditentukan? Berapa dolar? 100.000. 100.000. Ini caranya karena ini kan dalam satuan ribuan, sedangkan di sini disebutkan hanya 100 saja, karena kan satuannya ribuan ya. Nah,
Karena ini biaya tetap, maka garisnya ini apa ya namanya ini sejajar lurus. Jadi enggak miring. Lurus 100 ke kanan. 100.000 ke kanan warna merah. Di mana-mana yang namanya biaya tetap itu pasti seperti ini. Garis lurus. Misalnya nih, biaya tetapnya adalah 150.000. Ya berarti Anda naik ke atas sedikit di sini. Dengan cara Anda tarik garis lurus ke kanan. Itu namanya biaya tetap. Langkah pertama paham ya Mbak Nadia caranya? Oke. Langkah kedua, tentukan total pendapatannya dengan cara membuat garis 45 derajat. Dari ini kan 90 derajat ya. Garis vertikal sama horizontal ini kan 90 ya. Dengan cara dibagi dua, Anda tarik ke kanan. Anggap saja ini adalah total pendapatan. Warna apa Mbak total pendapatan di sini? Warna ungu, Bu. Warna ungu. Jadi sudah ada 2 step ya. Step yang pertama biaya tetap. Step yang kedua adalah total pendapatan. Step yang ketiga berarti Anda harus menentukan biaya variabelnya dulu. Biaya variabelnya itu setiap 1 unit berapa dolar, Mbak? 25, Bu. Berarti kan Anda mulainya dari 0 sini kan ya. 1 unit 25 dolar. 2 unit berapa? 2 unit berapa dolar berarti, Mbak? Kalau 2 unit itu berarti 50, Bu. Berarti kan di sini 3 unit 3 unit 75. dan seterusnya kan sampai ke kanan ya. Nah, biaya variabelnya ditunjukkan dengan garis warna apa, Mbak? Biru, Bu. Ini biru masa? Hijau. Hijau putus-putus ya. Iya. Hijau putus-putus. Nah, itu tadi langkah keberapa? Berarti 3 ya. Langkah ketiga, Bu. Langkah ketiga. Langkah keempat, Anda buat garis sejajar dengan biaya variabel, tetapi di atas dari biaya tetap. Nah, biaya itu caranya. Anda buat garis sejajar dari biaya variabel. Biaya variabel kan ini, titik-titik hijau ini kan. Anda harus buat garis sejajarnya di atas dari biaya tetapnya, di atas dari 100. Warna apa? Total biayanya, Mbak? Warna coklat atau hitam ini ya, Bu? Hitam. Hitam. Warna hitam. Jadi ini sejajar loh. Iya enggak? Nah, Iya. ini jaraknya sama antara yang putus-putus hijau dengan yang hitam. Kalau sudah, berarti ada pertemuan antara total pendapatan dengan total biaya, dibuatlah sebuah titik. Nah, titik ini namanya titik apa berarti, Mbak? Titik BEP, Bu. Iya. Titik BEP ini kita tarik ke bawah. Ketemunya angka berapa? 4.000. 4.000 apa satuannya? 4.000 ki. Ya, 4.000 ki itu 4.000 satuannya apa? Produk itu apa? Unit. Unit. Kita tarik yang sebelah kiri ya. Berapa ini ketemunya? 200. 200.000 ya. Iya. Ya. Ini kalau pakai grafik, kelemahannya adalah ini adalah ilmu kira-kira. Karena kan titik-titiknya ini tidak sejalan. Harus antara gini loh, maksudnya kisaran unit 1, unit 2, unit 3 dan seterusnya itu kan ada jedanya dan itu harus pas. Nah, kalau pakai grafik kan kita pakai ilmu kira-kira. Ini tadi kan saya pakai ilmu kira-kira. Cuman langkahnya seperti itu. Kecuali Anda kalau pakai buku kotak. Kalau di SMA kan diajarinya pakai buku kotak ya, kalau gambar ya. Buku kotak-kotak kecil tuh loh.
Nah, itu Anda bisa menggunakan rasionya. Kan setiap kotak dengan kotak yang lainnya ukurannya sama. Nah, kalau yang seperti ini kan agak kesusahan. Nah, yang lebih akurat lagi itu menggunakan yang model rumus atau teknik rumus. Sebenarnya sih mau pakai rumus, mau pakai grafik sebenarnya itu sama. Jadi kalau pakai grafik di sini sudah diketahui bahwa perusahaan akan mengalami BEP ketika dia mampu menjual produksinya senilai 4.000 unit dan mendapatkan pendapatan senilai 200.000 dolar. Ini tanpa menghitung ya, kita pakai grafik ya. Kita buktikan dari grafik yang sudah Anda buat itu berdasarkan rumus. Nah, jadi ini dua-duanya harus ngeling dan cocok, harus sama. Kalau grafik dengan rumus kok tidak sama, berarti salah satu dari teknik Anda pasti keliru. Gitu. Oke, cukup Mbak Nadia. Terima kasih. Bisa tulis di chat nama sama NIM-nya ya. Gantian dengan yang lainnya. Coba ganti Mbak Novita Muza. Nah, coba Mbak mukanya dilihatin. Saya lihat cuman alisnya doang. Oke. Mbak Moza, untuk yang teknik rumus, coba disebutkan rumusnya apa di situ. Rumusnya QBE sama dengan FC per dalam kurung P min V. Nah, QBE apa? Unit BE. BEP. Iya, yang dicari kan BEP-nya berapa unit. Satuannya nanti unit ya. FC singkatannya apa, Mbak? Fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost. Kalau P? Price atau penjualan. Atau harga per unitnya ya. V? Variable cost atau biaya variabel. Oke, berarti ini Anda masukkan ke dalam rumus ya dengan soal yang sama. Dengan soal yang di atas ini loh. Nah, kira-kira hasilnya sama enggak ya? Coba Mbak, masukkan ke rumus Mbak. Atau mungkin saya contohkan di Excel ya. Coba diketahui tadi yang diketahui apa saja Mbak berarti? Diketahui FC-nya 100.000, P-nya 50 dolar, yang V-nya 25 dolar. P-nya 50 dolar. Sekarang yang V-nya berapa? 25 dolar. Tadi rumusnya QBE sama dengan FC ya? QBE sama dengan FC per P min V. Nah, berarti kan QBE-nya adalah 100.000 dibagi P min V ya? P min V ya? P min V. Hasilnya berapa, Mbak? 4.000 unit. 4.000 Sama kayak yang di grafik. Sama hasilnya dengan ketika di grafik enggak ini? Sama. Sama. Ini satuannya apa tadi? 4.000 unit nah, atau G. Ya, ini kan baru kita ketahui unitnya. Sekarang kalau kita mau mengetahui rupiahnya, rumusnya yang mana Mbak berarti? SBE. Gimana Mbak? Masih mute? SBE sama dengan FC per 1 min VC per S. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Berarti SBE. Nah, kalau ini tadi kan Q-nya, QBE-nya.
Sekarang kita hitung SBE-nya, rupiahnya ya. Bukan rupiah, dolar ya. Sama dengan variabel fixed cost ya, berarti ya. Dibagi apa, Mbak? Iya. Dibagi 1 min VC per S. VC-nya V-nya 25. dibagi $50. gini ya. Oke, hasilnya berapa ini, Mbak? 200.000 Satuannya dolar. ya. Ini satuannya harusnya dolar ya. Berarti kan sudah ketemu. Pada penjualan 4.000 unit dan pendapatan 200.000, perusahaan akan mengalami BEP, tidak untung, tidak rugi. Jika perusahaan mampu menjual di atas dari 4.000 unit, katakanlah 4.001 unit, maka perusahaan baru mengalami untung 1 unit. Sampai sini paham Mbak Novita Muza? Insya Allah, Bu, paham. Oke. Ini ada contoh lagi ya. Saya kira ini nggak ada masalah ya. Kalau ini kan sudah dikasih tahu rumusnya. Sekarang coba bisa, ini rumusnya sama nggak ya dengan yang di atas? Sama ya? Enggak sama. Ya, nanti ada soal. Ada enggak ya? Coba saya. Nah ini, ada UMKM Salsabila. Oke. Ini harga jual, masih Mbak Novita ya. Harga jual tadi kodenya apa berarti Mbak? Harga jual kodenya P. Kalau biaya variabel? Biaya variabelnya V. V. Biaya tetapnya? Biaya tetapnya FC. FC. Sama dengan soal yang tadi, diminta untuk membuat grafik dan menghitung pakai rumus dan dibuat analisisnya. Nah, ini nanti saya masukkan ke dalam tugas ya. Jadi bisa Anda kerjakan. Pengerjaannya ya seperti biasa ya, maksimal ya hari Senin malam gitu. Anda harus mengumpulkannya. Itu yang berkaitan dengan BEP. Oke, cukup Mbak Novita Muza, bisa nulis di chat sama-sama NIM-nya. Sekarang kita lanjutkan yang tingkat leverage operasional selanjutnya, yaitu DOL, Degree of Operating Leverage. Ganti, saya minta Mbak Linda, oke, bisa dibacakan pengertian dari DOL. Leverage leverage operasional yang kedua dapat dilihat dengan menggunakan degree of operating leverage atau disingkat DOL. DOL adalah persentase perubahan laba operasional atau EBIT karena perubahan 1% output atau penjualannya. DOL dapat dihitung menggunakan unit dan rupiah. Berikut ini rumus untuk menghitung DOL. DOL quality sama dengan Bukan quality, DOL key unit. DOL key unit sama dengan key per key BE. Bukan per Mbak itu. Ini loh. Dikurangi. Ya, coba ulangi lagi. Key sama dengan key
DOL key quality sama dengan Key unit. iya. DOL key unit sama dengan key per key main key BE. Ya, key sendiri apa? Penjualan Per unit ya. Key BE. BEP per unit. Nah, jadi kalau mau mengerjakan DOL, Anda harus tahu BEP-nya dulu. BEP per unit kan? Kalau Anda nggak tahu BEP-nya, bisa nggak mengerjakan DOL berarti? Nggak bisa kan? Ya, sehingga Anda harus mengerjakan BEP dulu, baru bisa mengerjakan ini DOL dalam bentuk unit ya. Yang kedua, ada lagi DOL yang dalam bentuk rupiah. Ini rumusnya. EBIT plus fixed cost dibagi EBIT. Nah, ini ada contoh kasusnya ya. Oke, masih Mbak Linda. Nama perusahaannya apa, Mbak? PT Senja. Sepertinya soalnya masih sama dengan soal BEP tadi ya. Iya. Masih sama, berarti BEP-nya kan sudah ketemu ya. Tadi BEP-nya berapa unit? 4.000 unit. Nah, kalau yang soal ini berkaitan dengan soal BEP tadi. Nah, kalau misalnya nanti ketika Anda ujian, kok BEP-nya belum diketahui, berarti Anda wajib mengerjakan BEP-nya dulu. Karena BEP sudah diketahui di awal tadi, maka langsung kita tentukan aja BEP-nya 4.000 unit. Nah, ya gampang aja. Diminta hitunglah DOL maupun DOL dalam bentuk quantity atau kuantitas maupun DOL dalam bentuk rupiah. Jadi ini bukan DOL rupiah ya, DOL dalam bentuk dolar atas informasi di atas jika penjualan pada 5.000 unit dan 6.000 unit. Jadi di sini DOL-nya disuruh minta pada penjualan 5.000 unit. Jadi DOL itu di atasnya dari BEP. Kan tadi BEP-nya 4.000. Maka disuruh minta DOL di atas dari 4.000. Dicontohkan di sini adalah 5.000 dan 6.000. Q-nya, tadi Q adalah penjualannya atau pendapatannya ya, dikurangi dengan BEP-nya 5.000 per 5.000 min 4.000. Sehingga DOL unitnya 5. Pada unit 5.000 ya. Kita bandingkan pada DOL 5.000 unit pada penjualan 5.000 unit DOL-nya 5. Pada penjualan 6.000 unit DOL-nya berapa? 3. DOL-nya 3. Kenapa ini bisa seperti ini? Artinya apa? Nah, ini kan ada. Coba Anda simpulkan, Mbak, dari penjelasan saya itu, gimana ceritanya itu? Jika penjualan unit menjauhi nilai impas, maka DOL-nya akan menjadi lebih kecil. Semakin perusahaan mampu menjual dalam unit produksi yang lebih besar dari titik impas ini, mengidentifikasikan bahwa biaya tetap per unitnya akan menjadi lebih kecil. Namun jika penjualan perusahaan mendekati nilai impas, maka biaya tetap perusahaan juga makin besar. Ya, artinya semakin banyak yang Anda produksi, semakin banyak Anda jual, itu akan menurunkan biaya tetapnya. Biaya tetapmu itu makin kecil. Nah, kalau seperti itu kan HPP-nya jadi lebih kecil. Kalau HPP-nya kecil, otomatis labanya bisa jadi tinggi. Nah, lagi-lagi yang namanya bicara manajemen keuangan itu pasti
kaitannya dengan kemakmuran dari pemegang saham atau kemakmuran dari pemilik perusahaan. Yang dicari apa? Pastinya profit, profit, dan profit. Pastinya untung, untung, dan untung. Nah, itulah pentingnya kenapa harus tahu berapa BEP, berapa dolnya, supaya manajer itu tahu usaha saya ini gimana ya. Jangan-jangan ketika kita menjalankan bisnis kita nggak tahu sebenarnya rugi, tapi nggak tahu ini rugi. Nah, pentingnya BEP dan DOL itu seperti itu. Kalau DOL yang bagus itu harusnya di atas dari BEP-nya. Usaha juga gitu. Ketika kita menjalankan bisnis, harus lebih tinggi dari BEP-nya. Kalau perusahaan itu mendekati BEP, ya sudah dikatakan perusahaan tersebut nggak bakalan untung, nggak bakalan rugi. Bagaimana perusahaan akan berkembang ketika perusahaan hanya mampu BEP? Nah, berarti perusahaan itu harus bisa meningkatkan kualitas perusahaannya untuk bisa menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Gitu. Kalau perusahaan sudah tahu BEP-ku sekian, berarti kan dia harus menggenjot. Oh, ini berarti manajemen pemasarannya yang harus ditingkatkan supaya penjualannya tinggi. Nah, itu kaitannya dengan BEP dan DOL. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Linda atas partisipasinya. Bisa tulis di chat nama sama NIM ya. Kita lanjutkan leverage keuangan. Nah, kalau tadi kan leverage operasional, kaitannya dengan operasional perusahaan. Kaitannya dengan bagaimana menghasilkan sebuah produk. Untuk menciptakan satu unit produk itu kita harus tahu berapa BEP-nya, kita harus tahu berapa DOL-nya. Nah, kalau yang leverage keuangan itu kaitannya dengan bagaimana perusahaan mampu memiliki bagaimana perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba. Kalau tadi kan biaya, biaya, dan biaya. Kalau yang leverage operasional. Kalau yang leverage keuangan itu kaitannya adalah outputnya. Untungku kudunya gede. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan EPS, earning per share, dan DFL, degree of financial leverage. Nah, apa sih EPS? Tolong bisa dibacakan ini Mbak Jessica Maharani. Apa sih pengertian dari EPS itu? EPS adalah laba per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Laba setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Anda kalau tahu perusahaan yang go public, itu kan sahamnya dijual per lembar. Katakanlah satu lot itu bisa 500 lembar. Nah, setiap lembar harga saham katakanlah misalnya Rp1.000. Ya, harga saham tuh ada yang murah, ada yang mahal. 1.000 itu dikatakan saham yang murah ya. Kita mau beli saham 1.000 lembar aja, kalau setiap lembarnya 1.000 kan kita bisa membeli dalam jumlah yang dikatakan sedikit ya, 1 juta rupiah. Nah, misalnya Anda beli sahamnya PT Gudang Garam, GGRM singkatannya kalau di Go Public ya. Setiap lembarnya 1.000 dan Anda belinya 1.000 lembar, itu berarti Anda punya saham 1 juta. 1 juta saham yang sudah Anda tanamkan itu, setiap tahunnya biasanya mendapatkan yang namanya dividen. Biasanya mendapatkan laba yang dibagi kepada pemegang saham. Nah, berapa laba yang dibagi setiap lembar saham itu namanya EPS. Kalau Anda punya 1.000 lembar saham, ya berarti Anda nanti bisa mengkalikan setiap lembarnya itu untungnya berapa dari GGRM tersebut. Nah, ini sudah ada rumusnya. EPS sama dengan EBIT min 1 dikali 1 min T min PD dibagi NS. Nah, ini kalau kita bicara di apa ya, AKM 2 atau AKM 1 ya, kalau yang ini saya lupa. Akuntansi keuangan menengah, itu pasti Anda mendengar yang namanya dividen preferred, ada yang namanya
dividen kumulatif. Nah, kalau yang di EPS itu lembar saham laba yang diterima oleh pemegang saham setiap lembarnya. Kalau dividen preferred itu adalah laba yang dibagi kepada pemegang saham yang dia metodenya atau sahamnya adalah saham preferred. Ada yang tahu nggak saham preferred itu yang seperti apa? Masih Mbak Novita coba. Tahu nggak Mbak dividen preferred itu dividen apa? Halo Mbak Jessica. Sudah pernah dengar yang namanya saham preferred, Mbak? Belum, Bu. Belum. Mungkin di AP2 kayaknya ada loh dividen preferred, kalau nggak salah. Ya, nanti ketemu lagi bisa di AKM 1, kalau nggak AKM 2 ya, akuntansi keuangan menengah. Dividen preferred itu adalah dividen atau laba yang dibagi kepada pemegang saham yang dia membeli sahamnya adalah saham preferred. Kenapa preferred? Biasanya saham preferred ini jumlahnya sedikit, hanya berapa persen saja dari saham yang dijual oleh pemerintah, dijual oleh perusahaan. Dia punya keistimewaan. Jadi saham preferred itu saham yang istimewa. Ketika perusahaan itu menghadapi kerugian, maka pemegang saham preferred ini akan diutamakan untuk mendapatkan keuntungan. Beda dengan saham biasa. Kalau saham biasa, ketika perusahaan itu menghadapi kerugian, maka dia tidak akan mendapatkan dividen. Dia tidak akan mendapatkan laba yang dibagi. Tapi kalau saham preferred, pemiliknya itu mau untung mau rugi, dia akan dapat prioritas untuk mendapatkan laba atau dividen tersebut. Tapi jumlahnya dividen preferred itu memang nggak banyak, paling ya 10%-nya atau 5%-nya dari 100% saham yang dimiliki perusahaan. Mbak Jessica, jika EPS ini tinggi, EPS 10.000, oh enggak lah, EPS itu paling ya sekitar Rp1.000 ya. EPS 1000 dengan EPS 500, Anda lebih milih EPS yang mana, Mbak? Masih mute, Mbak? 1.000, Bu. Kenapa Anda memilih 1000? Ya kan gede 1000 daripada 500. Kalau kita bicara nominal kan gitu. Tapi kenapa harus yang 1000 kok enggak 500? Apakah jaminan kalau nominalnya tinggi itu pasti adalah keputusan yang terbaik? Kembali lagi ke EPS tadi, Mbak. Pengertiannya apa EPS tadi? Apa tadi EPS? Laba per saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Iya. Laba 1000 setiap lembarnya dengan laba 500 setiap sahamnya, pastinya lebih suka yang 1000 kan. Ya. Nek laba itu pasti senangnya yang paling gede. Tapi kalau utang, ya kepengennya utangnya kecil aja. Atau kalau bisa nggak usah utang deh. Ya kan, biar kita tidak usah memperhitungkan yang namanya biaya bunga. Gitu. Nah, kalau degree of financial leverage dengan EPS ini tidak ada contoh kasusnya ya. Ini memang agak berat. Mungkin ini bisa dilanjutkan di AKM 1 atau AKM 2. Nanti fokus saya kalau di leverage ini adalah leverage operasionalnya saja. Nanti Anda siap-siap ya, ini saya masukkan ke dalam
assignment, ke dalam tugas, waktunya 1 minggu. Gitu. Oke, saya kira itu untuk yang materi leverage ya. Bisa nulis di chat Mbak Jessica nama sama NIM-nya. Saya lanjutkan untuk yang kebijakan dividen. Ini lanjut ya. Materi yang tadi itu kan kaitannya dengan ini EPS ya, earning per share. Berapa laba setiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Sedangkan materi yang selanjutnya adalah kebijakan dividen. Kalau dividen itu kan laba yang dibagi kepada pemegang saham. Nah, cara baginya bagaimana? Itu namanya kebijakan dividen. Bagaimana dividen itu dibagi kepada pemegang saham? Bagaimana dividen itu bisa dimasukkan kembali ke dalam modal perusahaan? Ataukah dividen itu dibagi dalam bentuk saham? Jadi nanti dividen itu bisa dibagi dalam bentuk tunai, dalam bentuk uang, bisa juga dividen itu dibagi dalam bentuk saham. Anda beli saham di PT Gudang Garam 1000 lembar, setiap tahunnya Anda akan mendapatkan dividen. Dividen yang Anda terima itu bisa bentuknya rupiah, bisa bentuknya saham kembali. Kalau dalam bentuk saham ya, dulu sahamnya adalah 1000 lembar. Berhubung Anda dapat dividen 200 lembar, maka saham Anda berubah menjadi 1200 lembar. Nah, itu namanya dividen saham. Kalau kita bicara di annual report, bukan di annual report ya, bicara di financial statement, di laporan keuangan, bagian laporan posisi keuangan, kalau sekarang kan laporan posisi keuangan, kalau dulu kita sebutnya sebagai neraca, di bagian ekuitas atau di bagian modal, ini ada saya kasih tanda panah, ya coba partisipasinya yang lainnya. Mbak Salsa Yusnia coba. Yang saya kasih tanda panah ini apa, Mbak? Coba bacakan, Mbak. Saldo laba yang dicadangkan. Apa sih saldo laba yang dicadangkan itu? Pengertiannya atau gimana, Bu? Iya, yang kamu ketahui, apa sih saldo laba yang dicadangkan? Laba kok dicadangkan? Nah, laba itu pasti dibagi semua ke pemegang saham atau ada yang dicadangkan berarti? Ada yang dicadangkan. Ya, kalau laba yang dibagi ke pemegang saham, namanya apa tadi, Mbak? EPS. Bukan. Sebelum EPS. Sebelum EPS. Kalau EPS itu kan laba per lembar sahamnya. Kalau laba yang dibagi ke pemegang saham, sebelum dibagi, itu namanya apa? Dividen, Bu. Dividen. Jadi, laba itu dibagi dua. Laba yang dibagi ke pemegang saham dan laba yang masuk ke perusahaan. Namanya laba ditahan atau laba yang dicadangkan. Ya. Jadi laba, jadi misalnya begini, yang namanya perusahaan itu kan miliknya orang banyak kalau yang perusahaan go public. Masih ingat nggak Mbak rumus untuk menghitung pendapatan menghitung laba dimulai dari apa dulu? Udah lupa, Bu. Mau lihat apa? Dimulai dari, coba lihat slide saya. Dimulai dari Penjualan. Saya kasih contoh, misalnya penjualannya adalah 100.000. Terus setelah penjualan diapain? Kalau mau bikin laporan laba rugi. Apa ini? Biaya. Biaya itu ditambah apa dikurangi? Kurangi. Dikurangi. Nah, sekarang coba pertanyaan saya, berapa labanya, Mbak? 30.000. Iya kan?
berapa dikurangi berapa berarti? 100.000 dikurangi 70.000. Nah, laba 30.000 inilah yang nanti akan dipecah. Nah, bisa dipecah kemana? Ada yang laba ini dipecah menjadi, nah, jadi tidak semuanya 30.000 itu masuknya ke, bisa masuk ke apa ini Mbak? Dividen. Ada juga yang masuk ke apa? Satunya dividen. Ya tadi yang saya minta untuk baca yang di panah tadi. Laba cadangan. Iya, laba cadangan atau bisa disebut dengan laba apa Mbak? Laba ditahan. Ya, 30.000 itu, ya kan? Berapa porsinya yang akan dibagi ke pemegang saham dan berapa porsi laba yang akan masuk ke dalam perusahaan lagi. Ini kan ada sebuah kebijakannya. Terus, misal ya, 30.000 ini mau saya bagi 2 deh, dividennya 15.000. Ya. Nanti berarti laba ditahannya berapa? Berarti 15.000 juga. 15.000 juga. Setelah punya keputusan dividennya 15, laba ditahannya 15, perusahaan kan akan berpikir lebih jauh lagi. Saya kan punya pemegang saham banyak, ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, ini kan dibagi lagi, ada yang namanya saham preferen yang tadi saya sampaikan, dia punya keistimewaan, dan ada yang namanya saham biasa. Nah, berapa porsi yang dibagi ke preferen, berapa yang ke saham biasa, sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Nah, metodenya bagaimana? Apakah saham itu akan dibagi tunai, ataukah sahamnya itu akan dibagi dalam bentuk saham lagi? Nah, itulah yang namanya kebijakan dividen. Jadi, perusahaan itu harus pintar untuk mengelola dividen tersebut. Harus dibayarkan dalam bentuk apa supaya perusahaan ini meningkat kinerjanya. Oke, saya kasih gambaran lagi. Kalau misalnya pemegang saham itu dikasih saham lagi, nah sahamnya kan tambah gede. Saya contohkan tadi, misalnya punya 1.000 lembar saham, 1 tahun kemudian bagi dividen, tapi dividennya belum tidak dalam bentuk tunai, tapi dividennya dalam bentuk saham lagi, ya maka kepemilikannya si A tadi tambah lagi, katakanlah tambah 200 lembar, lah sahamnya berubah menjadi 1.200 lembar. Bisa juga si A tadi tidak mendapatkan saham, tapi bisa mendapatkan uang tunai. Katakanlah setiap lembarnya adalah Rp1.000. Ya berarti dividennya tinggal kita kalikan. 1.000 lembar dikali Rp1.000. Berarti dia dapat dividen tunainya 1 juta. Nah, untuk menentukan teknik-tekniknya atau metode-metode tersebut, maka itu dinamakan kebijakan dividen. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Dividennya mau dibentuk dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham lagi. Nah, itu bisa berdasarkan aturan-aturan hukumnya. Ini bisa dilihat ya, tentang OJK nomor 27 POJK nomor 4 tahun 2020, silakan bisa di-download sendiri. Isinya seperti apa sih? Bagaimana cara bagi dividen saham? Nah, jika perusahaan itu butuh dana, maka dividennya itu ya dibagi dalam bentuk bisa saham lagi, supaya uang itu bisa masuk ke dalam perusahaan lagi. Tapi kalau sahamnya dalam bentuk tunai, berarti kan perusahaan harus mengeluarkan kas, mengeluarkan dana untuk pemegang saham tersebut. Nah, ini bisa Anda pelajari sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Oke, saya masuk ke stabilitas dividen. Ya.
ada beberapa kebijakan dividen ya. Gambarnya ini piye iki kok ini maksudnya. Ada warna biru, ada warna merah. Kok bentuknya sama ya atas dengan bawah, tapi dia di bawah, dia di atas. Ada lagi kebijakan yang kedua, yang ini naik turun, yang ini flat, naik, flat. Nah, sekarang masih Mbak Salsa, jika Anda seorang pemegang saham, Anda milih kebijakan dividen 1 ataukah kebijakan dividen 2? Kalau disuruh milih. Itu perbedaannya apa ya, Bu? Kamu pilih dulu. Bedanya yuk gambaran toh, Mbak. Nah, ini kan gambarnya gini. Tadi saya ceritakan kalau ini naik turun drastis. Kalau ini stagnan, naik stagnan. Nanti bisa naik lagi, bisa stagnan lagi. Nah, kalau ini ya wis naik turun nggak tentu. Yang kedua. Kenapa Anda milih yang kedua? Karena kayak stabil gitu, Bu, nantinya. Kok bisa stabil? Dari mana Anda tahu itu stabil? Dari gambarnya. Gambarnya bunyinya bagaimana itu? Kok bisa menggambarkan bahwa gambarnya ini stabil? Yang seperti dijelaskan Bu Nani tadi kan, kalau yang nomor 1 kan itu nanti kayak seperti naik turun terus, Ibu. Kalau yang di nomor 2 kan ada yang stabil gitu. Ya. Jadi gini, betul. Ketika di kebijakan yang pertama, pemegang saham itu miris, tahu miris. Kenapa kebijakan 1 ini miris, Mbak? Karena sahamnya itu selalu naik turun gitu. Iya. Pembagian dividennya itu enggak tentu. Ketika naik, ya naik. Tapi ketika dia turun, ya pada tahun keberapa ini? Anggap aja ini tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ya kan? Tahun ke-5 dia jatuh loh. Tahun ke-5 enggak. Tahun ke-5 dia ini ya, naik ya. Tapi tahun ke-4-nya piye, Mbak? Keempatnya itu dia turun. Paling terpuruk kan di antara tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ketidakpastiannya tinggi, resikonya tinggi. Itu yang tipe 1. Tipe yang kedua, ya, ketika laba per lembar sahamnya itu naik turun tidak tentu, tapi dia dividennya itu ada suatu kelegaan. Dia stabil pada tahun ke-0 sampai tahun, katakanlah 4 tahun kemudian ya. Ini 1, 2, 3, berarti pada tahun ketiga ya. Keempat berarti ya. Pada tahun keempat, dia ada kenaikan. Namun di kenaikan itu dia akan mengalami kestabilan dividen. Kemungkinan nanti di tahun-tahun mendatang dia akan ada kenaikan yang stabil lagi. Nah, sebagai pemegang saham tentunya Anda tidak mau berspekulasi. Saya sudah tanam modal banyak kok. Masa saya akan mendapatkan penghasilan yang nggak pasti? Nah, ini kalau pemegang sahamnya nggak mau spekulasi, dia pasti pilihnya 2. Dia pilih titik amannya. Tapi kalau dia seorang pemegang saham yang penuh adrenalin, ya, penuh dengan tantangan, maka dia bisa milih yang kebijakan 1. Naik, ya naiknya tinggi, tapi ketika dia turun, ya sudah drastis. Daripada naik turun drastis, kan lebih baik kita pilih yang menguntungkan buat kita, stabil, stagnan, dalam waktu yang ibaratnya nggak setahun 2 tahun terus naik turunnya nggak tentu, tapi pada tahun keberapa akan terjadi kenaikan walaupun setiap tahunnya ini stabil loh. Nah, nanti ketika di ujian nanti juga ini saya masukkan ke dalam UAS sehingga nanti Anda bisa menganalisis ya. Gitu. Nah, ini bisa dipelajari sendirilah macam-macam dari dividen.
Soal nomor 2 ini sebenarnya tadi pertanyaan nomor ini ya. Pertanyaan yang saya minta Mbak Salsa untuk milih tadi soal nomor 2. Kemudian ada lagi soal ini tentang, oh iya, kalian kan sudah diplot kelompok-kelompok ya, perusahaan yang go public ya. Capture bagian laporan keuangan yang menunjukkan laba ditahan dan dividen, kemudian berilah. Nah, ini juga nanti saya masukkan ke dalam tugas ya. Nanti ada 2 tugas. Masing-masing. Berarti Anda jangan 2019 ya, kelas B itu 2000 berapa? 18 ya? Halo kelas B, gimana? 2018 ya, kalau nggak salah? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, berarti tugasnya sesuai dengan kelompok yang sudah Anda kerjakan tadi. Tapi ngerjainnya individu ya. Kalau yang bagian perusahaan jasa, ya berarti Anda pakainya perusahaan jasa. Sesuai perintahnya aja, di-capture bagian laporan keuangan yang menunjukkan laba ditahan dan dividen, kemudian berilah tanda yang dimaksud. Kayak contoh saya tadi, dikasih panah gitu loh. Nah, gini. Kalau ini kan contoh saya yang Unilever ya. Jadi Anda nanti seperti ini, di-capture, cari yang saldonya. Yang diminta tadi apanya ya? Yang diminta adalah laba ditahan sama dividen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Sudah cukup 2 materi ini? Leverage dan kebijakan dividen. Silakan, siapa yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Gimana? Nggak ada masalah? Iya. Gimana, Mas? Oh, jadi itu nanti tugasnya itu perusahaannya itu Sesuai jadi kelompoknya saja yang kemarin. tugasnya tadi yang dividen itu per kelompok perusahaannya sama atau kita beda-beda gitu. Oh, usahain beda semua ya. Beda semua, jangan sama. Kan misalnya perusahaan manufaktur kan banyak ya. Ya itu nanti jangan sama. Mohon maaf, Bu. Ya. Berarti itu nanti yang tugas keduanya itu kita pilih satu perusahaan aja ya, Bu? Satu saja. Tapi berdasarkan kelompok kemarin ya, Anda maksudnya ke sektor apa gitu. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Kalau kayak di OVO gitu kan ada yang kayak menaruh uang 10.000 saham gitu loh, Bu. Itu termasuk pembagian dividen atau tidak, Bu? Atau hanya berupa laba saja? Ini loh contoh saya. Anda maksudnya ke laporannya, Mbak? Laporan perubahan ekuitas. Iya, saya bertanya tentang dividen, Bu, bukan yang tugasnya. Iya kan? Mau tanya yang mana?
Saya mau tanya yang spesifikasi yang di dividen, Bu. Kayak kalau di aplikasi OVO kan kayak ada saham-saham gitu, Bu. Itu termasuk yang dividen atau yang kayak laba biasa aja, Bu? Aplikasi OVO. Iya, itu kan kayak ada sahamnya, terus nanti kalau kita menaruh uang 10.000 bisa tambah gitu loh, Bu. Oh, Anda yang portofolio aja, Mbak. Yang di laporan laba rugi, itu kan kalau di OVO kan aplikasi sendiri ya. Kalau ini kan perusahaan pusatnya. Kalau yang OVO saya kurang paham ya. Jadi yang saya maksudkan di sini dividennya itu adalah dividen perusahaannya, PT-nya. Jadi pusatnya. Oh ya. Kalau OVO kan perusahaannya belum go public, Mbak. Terima kasih Bu Nani. Ya, itu kan aplikasi sendiri. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, gitu. Oke, silahkan yang lain. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup ya? Ada masalah ya? Oke, selamat mengerjakan tugas dari saya. Selamat ketemu di UAS nanti. UASnya tetap nge-Zoom ya. 2 minggu lagi, saya ingatkan lagi, berarti nanti UASnya tanggal 14 Juni jam 1. Nah, teknisnya nanti nyusul di WA ya, dipersiapkan saja. Jadi ini masih ada waktu 2 minggu, saya kasih 2 tugas. Oke, saya kira itu dari saya. Selamat mengerjakan tugas dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.